Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama Ustazah Ismi. Salam kenal untuk yang belum kenal, dan yang sudah kenal insya Allah sudah tahu ya sama Ustazah Ismi. Oke, pada materi sebelumnya yang sudah diajarkan oleh Ustazah Yesi, yaitu kita akan membahas mengenai surat ini. Surat apa ini? Apakah semuanya sudah tahu? Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dari ayat pertama pun kita sudah tahu kalau ini adalah surat Al-Kafirun. Nah, surat inilah yang kita pelajari. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang tajwidnya. Ada 4 ya. Ada ikhfa, idgham bi gunnah, maqtabi'i, dan izhar syafawi. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan bunyi. Bunyi apa yang disamarkan? Yaitu nun mati dan tanwin. Tanwin yang ini ya, ada an, in, dan un. Huruf-huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, dan ka. Nah, mari kita cari hukum ikhfa pada surat Al-Kafirun. Apa cluenya tadi? Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 itu. Coba, kita cari yang pertama adalah nun mati atau tanwin. Cari terlebih dahulu. Oke, ini dia. Nun mati atau tanwin. Ini nun mati ya, bertemu dengan huruf ta. Nah, ini merupakan ikhfa. Mari kita coba baca sama-sama. Bacanya yaitu antum. Dibaca menyembunyikan atau samar. Jadi, bacanya itu tidak benar-benar antum, bukan, atau antum juga bukan, tapi samar antara an dan ang. Antum, seperti itu ya. Itulah yang dinamakan ikhfa. Contoh yang kedua masih sama di ayat ke-5. Ternyata ayatnya sama persis dengan ayat ketiga, yaitu antum. Coba kita baca satu ayat 3 dan 5 sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Itu ya. Antum, kita fokus ke ikhfa-nya terlebih dahulu. Lanjut. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Ada yang sudah tahu? Idgham bi gunnah artinya memasukkan suara ke dalam huruf berikutnya dengan dengung, berarti masuk ke dalam huruf berikutnya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah. Apa saja huruf idgham bi gunnah? Ada 4. Ya, wawu, nun, dan mim. Kalau disingkat bisa juga disebut yanmu, bisa. Nah, masih kembali lagi ke surat Al-Kafirun, kita akan mencari bacaan idgham bi gunnah pada surat Al-Kafirun. Cluenya apa? Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tadi, ya, nun, mim, atau waw. Coba. Nah, ini dia. Adanya tanwin. Nah, huruf za-nya ini di atasnya ada huruf tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi bacanya bukan dunma, bukan dumma, tapi dia masuk ke huruf berikutnya, ke huruf mim. Bacanya yaitu dumma, gitu ya. Dumma, dengung dan masuk ke huruf berikutnya. Coba kita bacakan satu ayat penuhnya. Wala ana abidum ma abattum. Seperti itu. Sekali lagi.
wala ana abidum ma'abattum. Seperti itu ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah ya, nun, mim atau waw. Oke. Berikutnya apalagi? Mad tabi'i. Nah, apa itu mad tabi'i? Mad artinya panjang, tabi'i artinya biasa. Yang biasa itu seberapa? Yang biasa itu artinya adalah 2 harokat atau sama dengan 1 alif. Jangan berlebih, jangan juga kurang, harus pas. Biasanya cukup 1 kali ayun. Nih ada contoh-contohnya, coba ya. Qala, nih ini panjangnya 2 harokat, fathah bertemu alif. Berikutnya qulna, cukup, jangan dipanjang-panjangin. Lanjut, asyaitanu, asyaitanu, pokoknya 2 harokat. Ini lagi kalimatin, kalimatin. Berikutnya tubduna, gitu. Seperti itu yang mad tabi'i. Nah, ada perbedaan antara mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Apa itu? Mushaf Madinah itu yang Rasul Utsmani, yang sekolah kita pakai dan seluruh dunia pakai. Dari ini standarnya dari Madinah. Sedangkan yang di Indonesia itu hanya beredar di Indonesia saja. Orang Madinah nggak tahu mushaf Indonesia, tapi Al-Quran cukup 1. Apa perbedaannya? Di sini ketika mad tabi'inya dhamah itu bertemu waw mati. Jika di mushaf Indonesia waw matinya atau waw sukunnya ada tanda sukunnya nih. Nah, sedangkan kalau yang mushaf Madinah mad tabi'inya nggak ada tandanya, seperti ini. Oke? 2 harokatnya tetap panjang. Kita baca yang ini deh. Al-maghdubi, al-maghdubi, seperti itu. Ini bacanya sama. Al-maghdubi, seperti itu. Berikutnya kasroh, dia bertemu dengan ya. Kalau di mushaf Indonesia ya-nya tetap ada sukun, sedangkan di Madinah, mushaf Madinah itu tidak ada tanda sukunnya. Nasta'inu, nasta'inu, seperti itu. Paham ya? Insyaallah. Kita cari mad tabi'i di surat Al-Kafirun. Mad tabi'i itu paling banyak tuh. Tapi kalau di Al-Kafirun Ustazah kasih contoh masing-masing 1 aja ya. Yang pertama, kalau fathah itu ketemu alif. Nah, yang ini alif loh, walaupun kecil seperti ini. Jadi K-nya dibaca 2 harokat. Kafirun, kafirun, seperti itu. K 2 harokat. Yang berikutnya, apabila dhamah bertemu dengan waw sukun atau mati. Abiduna, abiduna. Ini juga yang ain, ini juga mad tabi'i. Ini mad tabi'i contoh kedua, yaitu dhamah bertemu dengan ya. Contoh yang ketiga yaitu kasroh bertemu dengan huruf ya. Ya sukun, bukan ya biasa. Ya sukun atau ya mati, atau kalau di mushaf Madinah ya yang tidak bertanda. Lakum dinukum, lakum dinukum, seperti itu. Diayunkan saja, cukup 2 harokat atau 1 alif. Oke. Tajwidnya yang berikutnya yaitu izhar syafawi. Izhar, apa itu izhar? Izhar itu artinya dibaca jelas. Syafawi itu ada di hukum mim mati. Yaitu izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Ingat ya, selain huruf mim dan ba. Berarti selain mim dan ba, mim matinya harus dibaca jelas. Langsung masuk ke contoh surat Al-Kafirun. Nih, ada di ayat ketiga. Wala antum abiduna. Nah, tum abiduna, tumnya dibaca jelas, singkat, padat, jelas, seperti itu. Berikutnya ada satu lagi.
bertemu huruf da. Da itu kan bukan antara mim dan ba, berarti dia harus dibaca jelas. Lakum dinukum, lakum dinukum, mimnya jelas, tidak boleh disamar-samarkan atau didengungkan. Oke, alhamdulillah sudah mengerti anak-anak. Insya Allah mengerti ya. Kalau belum mengerti boleh nanti silahkan ditanyakan ke ustazah. Nah, ini ada ustazah punya video singkat mengenai asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Mari kita nonton bersama-sama. Biarlah Kalilah, dulu kaum Quraisy membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Upaya pertama, kaum Quraisy mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan harta, tahta, dan wanita. Namun, usaha tersebut gagal. Kemudian, kaum Quraisy melakukan upaya lain dengan menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah satu sama lain. Dan pada waktu inilah Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Allah dengan tegasnya menurunkan surat Al-Kafirun agar kita tidak mengikuti, mengganggu, dan merayakan agama selain Islam ya, dear. Oke, seperti itulah asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Nah, faedah belajar tajwid, ingat kita harus membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Di antara keutamaan dan keuntungan orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran akan ditempatkan bersama kelompok para malaikat yang mulia lagi terpuji. Adapun orang yang terbata-bata dan sulit membacanya akan mendapat 2 pahala. Seperti itu. Oke, alhamdulillah materi PAI pada hari ini